Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang keterampilan bertanya. Baik, kita ketahui bahwa keterampilan bertanya merupakan satu keterampilan yang sangat penting dimiliki oleh seorang pengajar, yang tentu kita ketahui bersama bahwa salah satu cara bagaimana pengetahuan dasar dari peserta didik dapat dimiliki dengan baik, yaitu adalah dengan kemampuan seorang guru dalam hal ini dalam mengajukan pertanyaan. Ya, baik, saya akan melanjutkan. Ya, ada satu pernyataan yang dikemukakan oleh Gagne and Briggs, ya, bahwa pertanyaan tidak memberikan siswa jawaban, melainkan mengarahkan pada pikiran, pada kemungkinan untuk membentuk aturan baru yang dipelajari dengan mengkombinasikan aturan dan konsep-konsep subordinatnya. Salah satu ilustrasi yang bisa kita jelaskan dari pernyataan ini, misal ya, di kelas pada saat kita mengajar ada peserta didik yang bertanya, "Bu, apakah bunga atau apakah daun putri malu itu kalau disentuh akan tampak layu?" Nah, tentu pertanyaan ini termasuk ke dalam pertanyaan yang menarik ya. Mengapa? Karena di sini kita bisa melihat bahwa peserta didik setidaknya pernah membaca atau setidaknya mereka pernah mengalami sebuah pengalaman ya di rumah, misalnya ketika mereka sedang bermain dan ada rasa ingin tahu mengapa daun putri malu tersebut kalau disentuh ternyata akan tampak layu. Nah, ini tentu mereka membutuhkan pembenaran. Berbeda kalau ada pertanyaan peserta didik yang bertanya, misalnya di konsep yang berbeda, misalnya, "Bu, apakah yang dimaksud dengan crossing over?" Setelah kita menjelaskan tentang konsep crossing over dengan prosesnya. Nah, pertanyaan yang kedua ini tentu akan memberikan informasi kepada kita bahwa sebenarnya peserta didik itu membutuhkan sebuah penjelasan ya lanjut, karena ada hal yang dirasakan belum mereka pahami dengan baik. Nah, pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua ini tentu saja memiliki dasar-dasar proses berpikir yang berbeda. Nah, kita sebagai seorang pengajar tentu saja penting ya mengidentifikasi atas jenis-jenis pertanyaan seperti ini. Ini tentu saja dalam rangkaian agar proses bertanya itu tentu saja adalah bagian dari bagaimana mereka belajar, dan ketika mereka belajar tentu mereka mengharapkan satu keseimbangan berpikir atau proses keseimbangan kognitif ya, sehingga mereka akan merasakan bahwa perolehan pengetahuan itu dirasakan tidak menimbulkan konflik ya. Apa itu pertanyaan ya? Yang pertanyaan itu biasanya diajukan oleh siswa, salah satunya tadi ingin tahu ya. Yang kedua, pertanyaan juga bisa menginisiasi satu proses penyelidikan atau yang kita sebut dengan inisiasi inquiry. Pertanyaan yang pertama, bagaimana apakah daun putri malu itu kalau disentuh akan layu? Ini dapat mengarahkan kepada satu aktivitas kegiatan ilmiah. Anda tentu saja bisa menjawab dengan jawaban ya atau tidak. Namun sebenarnya ini tidak mengembangkan proses berpikir. Justru pertanyaan seperti ini dapat kita arahkan, ya. Apakah mereka diminta untuk membuktikan, misalnya apakah itu diberikan sebagai pekerjaan atau petugasan, tetapi guru dapat, misalnya kalau di sekolah itu ada areal kebun dan di mana kita bisa menemukan putri malu ya tersebut ya, tentu kita bisa langsung memberikan satu pembuktian ya. Jadi ini pertanyaan itu tidak hanya sekedar dijawab ya atau tidak, tetapi pertanyaan ini sebenarnya dapat mengarahkan kepada sebuah proses berpikir yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya kita juga mengetahui bahwa cara guru merespon ini ternyata berpengaruh terhadap proses belajar. Anda bisa bayangkan kalau pertanyaan yang pertama itu dijawab dengan ya, maka proses berpikir itu memang selamat ya. Boleh dikatakan siswa sudah cukup puas mungkin dengan jawaban itu. Tetapi sebenarnya di situ terjadi proses berpikir itu berhenti ya. Dan di sini sebenarnya yang tidak kita harapkan, bahwa proses berpikir tentu harus mengarah kepada proses yang lebih kreatif ya, kemudian lebih
mengasah kepada rasa ingin tahu yang lebih tinggi, dan itu tentu akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentu saja. Yang kedua, ternyata cara guru merespon juga berpengaruh terhadap hasil belajar. Ketika kita memberikan respon ataupun terhadap pertanyaan yang tadi, ya misalnya atau pertanyaan pertama ataupun kedua dengan cara langsung menjawab, ya tadi setidaknya siswa hanya berhenti sampai kognitif saja, ya. Padahal dalam pencapaian hasil belajar kita mengenal ada kognitif, ada keterampilan. Ketika itu disetting dalam satu kegiatan pembuktian ataupun eksperimen ataupun demonstrasi, berarti ada keterampilan yang bisa kita bekalkan kepada peserta didik. Nah, yang ketiga adalah cara berpikir. Nah, ini tentu saja sangat penting ya cara berpikir ini. Dan ini adalah kontribusi dari belajar sains adalah bagaimana mereka juga dapat mengembangkan cara berpikir, ya. Kita melihat bahwa ada beberapa hasil penelitian tentang keterampilan bertanya. Yang pertama adalah pertanyaan guru ternyata masih tidak efektif, ya. Kedua adalah kualitas pertanyaan guru dan pertanyaan calon guru itu ternyata dapat ditingkatkan melalui latihan. Ya, jadi latihan itu tentu saja di dalamnya ada perencanaan yang baik dan ada latihan yang terprogram, ya. Kemudian di beberapa negara 50% pertanyaan guru ini bentuk pertanyaan ingatan, yaitu dengan jawaban fakta yang singkat. Kemudian pertanyaan jenis melengkapi suku kata itu sangat umum di pendidikan dasar, ya. Kemudian yang selanjutnya, kadang kita suka bertanya tetapi dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Ya, padahal kalau kita perhatikan ya, pernyataan itu adalah ungkapan dari apa yang ada di benak kita. Sementara kalau pertanyaan adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang ingin diperoleh. Jadi di sini seringkali kita bertanya tetapi dengan statement, ya seperti itu. Nah, ini perlu kita koreksi tentu saja ya. Ternyata beberapa metode itu tentu saja dapat efektif mendorong agar siswa itu berpikir dan bernalar, sehingga tentu saja pembelajaran diarahkan kepada student center. Nah, tentu guru perlu menggunakan berbagai metode, ya baik itu metode tanya jawab, ya metode diskusi atau metode yang dapat diintegrasikan. Contohnya misalnya salah satu hasil penelitian PBL, ya integrasi PBL dengan student question have, ya. Di sini siswa tentu saja pertanyaan yang mendasari dari permasalahan itu diungkap oleh peserta didik. Nah, ternyata dengan menggunakan metode ini bahwa peserta didik dapat dikembangkan proses berpikirnya sampai kepada level C4, ya, dalam proses proses kognitif analisis. Kemudian pertanyaannya ternyata yang paling dominan itu adalah bersifat konseptual dengan jenis pertanyaan terbuka. Nah, kita akan lihat nanti apa itu jenis pertanyaan terbuka dan ada juga pertanyaan yang levelnya ke kognitif, ya. Kemudian ada juga pertanyaan yang lebih banyak ternyata dalam metode ini adalah lebih banyak tertulis daripada lisan. Nah, tentu saja informasi hasil penelitian ini memberikan kepada kita satu pandangan bahwa ternyata peserta didik kalau mengajukan pertanyaan dengan tertulis mereka mungkin jauh lebih leluasa begitu ya. Tetapi tentu kita perlu meningkatkan kepada satu kemampuan bertanya dengan cara lisan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada integrasi PBL juga yang kedua dengan misalnya strategi learning start with a question. Jadi pengajuan masalah diarahkan kepada peserta didik. Nah, di sini sambil diajarkan juga untuk memunculkan pertanyaan itu sendiri. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu dianalisis ya berdasarkan kategori jenjang kognitif, taksonomi Bloom, terbuka tertutup, produktif dan non produktif. Dan ternyata di sini kita bisa melihat hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah peserta didik yang bertanya secara lisan dan tulis mencapai di atas 50%. Nah, hasil interaksi verbal selama 3 pertemuan pembelajaran itu kita gunakan dengan kategori VIC ya atau verbal interaction kategori system. Nah, kita bisa melihat distribusi pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik tentu direkam ya, direkam dengan menggunakan recording, lalu kemudian ditranskripsi dan kemudian disusun matriks ini ya, kita sebut dengan matriks daerah interaksi verbal. Jadi kita bisa menemukan data otentik ya, bagaimana kita bisa melihat interaksi verbal dalam pembelajaran dan kita juga bisa memberikan satu bukti bahwa pembelajaran ini lebih berorientasi kepada student center. Dan hasil penelitiannya ternyata untuk LSQ ya di sini LSQ itu masih tergolong rendah ya, artinya masih di dalam level C2.
dan kemudian pertanyaannya lebih bersifat terbuka, dan kemudian pertanyaannya lebih bersifat pertanyaan non produktif. Nah, di sini ini juga menjadi satu fakta ya buat kita sebagai seorang pengajar, metode-metode yang kita bisa integrasikan dalam latihan mengajukan strategi learning start with question ini juga bisa mengembangkan keterampilan dalam hal ini kemampuan bertanya peserta didik dengan lebih baik ya. Nah, ada beberapa jenis pertanyaan yang tadi kita bisa lihat dari hasil riset itu, ada pertanyaan yang bersifat terbuka dan tertutup, produktif dan non-produktif, kemudian keterampilan proses sains, dan kognitif ataupun taksonomi Bloom. Ya. Kita akan lihat yang pertama adalah pertanyaan tertutup dan terbuka. Ya. Pertanyaan tertutup atau konvergen itu umumnya adalah pertanyaan yang sifatnya ingatan kognitif. Ya. Jadi misalnya mengingat, mengidentifikasi, itu termasuk ke dalam ingatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan terbuka, adalah pertanyaan yang sifatnya divergen. Ya. Jadi ini akan memunculkan keterampilan berpikir yang lebih keterampilan berpikir kreatif ya. Kalau pertanyaan tertutup lebih menghendaki satu jawaban benar, kalau pertanyaan terbuka lebih menekankan kepada alternatif, bahwa ada banyak kebenaran dari pertanyaan yang diajukan tersebut. Nah, ini tentu saja akan melatih peserta didik untuk lebih berpikir secara secara terbuka ya, kemudian mengemukakan pendapat, dan juga di dalamnya ada berpikir evaluatif ya. Selanjutnya ada pertanyaan produktif dan non produktif ya. Pertanyaan produktif adalah pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk melakukan sesuatu. Sementara pertanyaan produktif ini adalah merangsang kegiatan ilmiah, dan pertanyaan non produktif adalah memerlukan jawaban yang terpikir dan diucapkan. Nah, pertanyaan non produktif umumnya membutuhkan informasi dari sumber sekunder ya. Nah, tadi pertanyaan yang sudah dimunculkan di awal merupakan pertanyaan yang sifatnya produktif. Misalnya, apakah daun putri malu jika disentuh akan tampak layu? Merupakan salah satu contoh pertanyaan yang produktif yang akan merangsang sebuah kegiatan ilmiah. Tetapi berbeda kalau misalnya mengapa daun putri malu kalau disentuh akan tampak layu, itu tentu saja peserta didik dapat mencari informasi itu melalui sebuah rujukan referensi ataupun buku. Nah, yang selanjutnya adalah pertanyaan kognitif. Kalau pertanyaan kognitif itu berarti pertanyaan yang mengacu kepada proses berpikir yang mengacu kepada taksonomi Bloom ya, berpikir. Kita tahu bahwa pertanyaan pengetahuan umumnya lebih kepada pertanyaan recall ya. Pertanyaan seperti ini lebih menekankan kepada ingatan, kemudian pengetahuan tentang fakta ya. Mengapa atau siapa penemu sistem peredaran darah itu termasuk ke dalam pertanyaan level C1. Pertanyaan pemahaman itu lebih lanjut adalah comprehension, yaitu C2. Di sini umumnya kita ingin mengetahui pemahaman ataupun pengertian, atau misalnya meminta penjelasan, membandingkan, atau menginterpretasi. Sementara pertanyaan yang sifatnya penerapan, itu umumnya kita ingin menerapkan informasi, ya. Pertanyaannya dikaitkan dengan penerapan informasi atau konsep yang telah dimiliki untuk menyelesaikan masalah. Sementara analisis itu umumnya berorientasi kepada penguraian suatu komunikasi ataupun suatu peristiwa menjadi unsur-unsur penyusunnya. Salah satu contohnya, apakah diameter lengan akan berubah saat kamu meluruskan dan membengkokkan tangan? Nah, kemudian evaluasi di dalamnya adalah memberikan saran ataupun pendapat ya. Di sini kita bisa melihat saran tentang pengelolaan sampah domestik. Pertanyaan jenjang C5 ya ataupun C4 itu bisa diarahkan kepada pertanyaan terbuka karena di dalamnya memberikan kesempatan peserta didik untuk mengemukakan pendapat ya. Dan terakhir adalah pertanyaan yang levelnya adalah kreatif yaitu mencipta. Jadi di sini peserta didik diberikan satu kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan kemudian mensintesis pemahaman-pemahaman yang sudah mereka pahami pada konsep-konsep yang sudah mereka pelajari. Nah, ada lagi satu pertanyaan yang kita sebut dengan pertanyaan KPS ya. Pertanyaan yang berorientasi kepada keterampilan proses sains. Ini kita lihat ya bahwa dalam satu kegiatan pembelajaran, misalnya Andi mencatat denyut nadi Azka dalam 1 menit. Nah, kemudian diikuti oleh siswa lainnya. Berarti dalam pembelajaran ini settingnya kooperatif ya. Kemudian pengukuran dilakukan pada dua keadaan, berdiri saat duduk dan kemudian berlari. Ya. Kemudian pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, di sini kita mengajarkan mereka dalam kemampuan observasi.
Hasil catatan kegiatan tersebut kemudian dilaporkan di depan kelas, kan kemudian dibuat dalam bentuk tabel. Nah, sebenarnya di sini mereka belajar bagaimana mencatat pengamatan, dan di sini mereka mengelompokkan aktivitas yang duduk dan kemudian setelah berlari gitu ya, dan bagaimana denyut nadinya, dan kemudian melakukan pengulangan. Dan guru bisa mengajukan pertanyaan lanjutan. Salah satunya adalah pertanyaan yang sifatnya interpretasi. Perhatikan tabel denyut nadi terhadap aktivitas di atas. Apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, ini termasuk ke dalam interpretasi. Nah, guru dapat menambahkan atau mengembangkan pertanyaan lanjutan, yaitu pertanyaan yang ke arah prediksi ataupun misalnya hipotesis. Tentu saja berdasarkan tabel di atas, ini apakah jumlah denyut nadi dipengaruhi oleh variasi aktivitas? Ini adalah keterampilan melakukan prediksi. Jadi peserta didik melihat ya atau mengamati berdasarkan data yang mereka peroleh, lalu ramalkan, tapi ramalkan berbasis data. Kemudian guru juga dapat mengembangkan sampai ke level hipotesis. Nah, jika guru menghendaki perluasan konsep dan aktivitas eksperimen, prediksi ini bisa dilanjutkan dengan mengajukan rumusan masalah dan hipotesis. Misalnya berdasarkan demonstrasi yang sudah teman kamu lakukan, rencanakan aktivitas lainnya yang dapat membuktikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah denyut nadi. Nah, pertanyaan ini sebenarnya sudah mengarahkan kepada hipotesis. Nah, selanjutnya, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.